Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan menyampaikan ide, pikiran, serta perasaan kepada orang lain. Bahasa sendiri merupakan alat utama manusia dalam berinteraksi sosial. Dalam komunikasi interpersonal, penyampaian pesan melalui kata-kata disebut komunikasi verbal. Komunikasi verbal dapat dilakukan melalui bahasa lisan maupun tulisan. Dalam penggunaannya, bahasa dalam komunikasi verbal dapat berupa bahasa formal maupun bahasa informal yang dipilih sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Untuk memahami perbedaan penggunaan bahasa formal dan informal dalam kehidupan mahasiswa, berikut contoh situasi komunikasi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Guys, kita besok ada presentasi komunikasi interpersonal kan ya? Iya, tapi gue masih bingung. Bagian gue mau bahas apa ya? Tenang aja, nanti kita bagi aja. Gue bahas definisi komunikasi verbal ya. Ya udah, kalau gitu nanti kita kumpulin di Google Docs aja ya. Oke. Oke. Percakapan yang mereka lakukan merupakan contoh komunikasi verbal karena pesan disampaikan melalui penggunaan kata-kata dalam interaksi antar individu. Dalam percakapan antar teman sebaya, mahasiswa biasanya menggunakan bahasa informal karena suasananya lebih santai dan akrab. Oh ya nih, gue tanya dulu kali ya ke dosen ini kapan dikumpulnya tugasnya. Chat dulu deh. Pak, tugasnya dikumpul kapan ya? Soalnya kita belum kelar nih. Nah, kita nggak guys? Ini kali ya? Grace, itu ke dosen loh. Jangan pakai bahasa non formal. Iya, Grace. Itu bahasanya terlalu santai, jadi kedengarannya kurang sopan. Iya, harusnya pakai bahasa formal dong. Iya nih, misal nih ya kalau mau chat dosen tuh biasanya diawalin yang pakai salam dulu, Grace. Iya, terus jangan pakai kata-kata santai kayak ini, gue, belum kelar, gitu. Gitu ya. Gue kira kayak chat sama temen, soalnya dosennya gaul sih. Ya udah deh. Jadi gue answer dulu ya guys, gue perbaikin dulu. Dalam komunikasi interpersonal, penggunaan bahasa perlu disesuaikan dengan situasi dan lawan bicara. Dalam lingkungan akademik, bahasa formal biasanya digunakan ketika berkomunikasi dengan dosen, melakukan presentasi, atau menyusun tugas perkuliahan. Penggunaan bahasa formal dalam situasi tersebut menunjukkan sikap sopan dan profesional dalam komunikasi. Nah, kayak gini kali ya. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya. Apakah batas pengumpulan tugas presentasi komunikasi interpersonal tetap besok pukul 23.59? Terima kasih. Gimana? Oke nggak? Nah gitu dong, baru cakep, baru formal tuh. Iya, setuju. Gitu dong, udah pasti terdengar sopan juga. Ya nih guys, maaf ya, masih belajar cara chat formal bener nih. Gak apa-apa, Grace. Yang penting sekarang kita udah tahu bedanya ya. Dalam komunikasi verbal, emang kita harus bisa bedain kapan pakai bahasa informal kayak gini sama temen, dan kapan harus pakai bahasa formal, apalagi kalau ngomong sama dosen. Oke, siap. Makasih Karini. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa bahasa formal dan informal memiliki fungsi yang berbeda dalam komunikasi interpersonal. Mahasiswa cenderung menggunakan bahasa informal dalam percakapan sehari-hari dengan teman sebaya, sedangkan bahasa formal digunakan dalam situasi akademik. Penggunaan bahasa formal membantu menciptakan komunikasi yang lebih sopan dan profesional dalam lingkungan pendidikan. Karena itu, kemampuan menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks dan lawan bicara menjadi keterampilan penting bagi mahasiswa dalam kehidupan akademik maupun sosial.